Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Abdurrahman Taki Hadir. Abias Jamin, Adelio Fausta, Andra, Azza, Aska Syamil, Rahman, Fatih Fahriza, Gardadin, Aidan, Hisham, Ibnu Jidan, Ibrahim, Ilova, Jibran, Kaska, Liukan, Lukman, M. Amyan, Mahatma, Muhammad Zain, Liza, Muhammad Feruzada, Radika, Rizky sakit. Said, Sudah, Yusuf, Yaki Mustafa. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perang salib, ya, perang yang diawali dari peperangan antara umat Islam dengan umat Kristen. Apa itu perang salib? Yaitu diawali dari latar belakang konflik antara umat Islam Kristen Eropa, khususnya Eropa Barat, yaitu adalah Jerman, terus Inggris, Italia, dan Prancis. Itu dengan Muslim Timur Tengah, khususnya saat itu pada masanya Turki Seljuk. Perang ini bernuansa agama, politik, dan kekuasaan. Akhirnya nanti ketika perang salib itu terjadi, itu sebenarnya latar belakangnya ketika itu bahwa Turki Seljuk, ya, itu melarang umat Kristen untuk melakukan peribadatan di Yerusalem. Akhirnya saat itu juga Paus Urbanus II itu menyerukan pertama kali dalam Konsili Clermont di Prancis. Sebenarnya Paus Urbanus II ini sebenarnya dia itu menyerukan perang salib itu karena ada salah satu Petrus atau seorang pertapa yang dinamakan dengan Peter Hermit, yang saat itu dia melakukan sebuah provokasi terhadap umat Kristen. Ini loh umat Islam seperti itu. Akhirnya barulah ketika Paus Urbanus II menyerukan dalam Konsili Clermont di Prancis, akhirnya terjadilah perang yang pertama. Perang yang pertama itu nanti terjadi 2 periode, Mas. Perang salib yang pertama, ya. Perang salib ini terjadi pada tahun 1096 sampai 1099 Masehi. Yang pertama itu adalah perang terhadap perang umat Islam umat Kristen.
perang salib itu nanti terjadi dua periode. Yang pertama itu adalah perang umat Islam. Ya, umat Islam ini adalah Turki Seljuk melawan umat Kristen. Yang saat itu umat Kristen itu belum ahli militer, belum disiplin militer. Pasukannya banyak, 150.000 sampai 300. Tetapi nanti ketika dia melewati Bulgaria itu pasukannya habis karena dia melakukan perzinahan, terus dia melakukan dan akhirnya perang pada periode pertama itu nanti dapat dikalahkan oleh Turki Seljuk. Barulah perang yang kedua, yaitu ketika umat Islam itu terpecah menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu ada dinasti Abbasiyah di Baghdad, terus dinasti Fatimiyah di Mesir, dan dinasti Umayyah II di Andalusia. Akhirnya perang yang kedua, tetapi masih termasuk dalam perang salib yang pertama. Itu artinya umat Islam karena mengalami banyak kelemahan, akhirnya perang yang kedua itu umat Kristen memenangkan. Yang saat itu umat Kristen dipimpin oleh ada Godfrey, terus Boheman, terus Raymond, dan Baldwin. Berarti dapat dikatakan bahwa perang yang pertama kali atau periode yang pertama itu dimenangkan oleh umat Islam. Tetapi barulah periode yang kedua ketika pasukan khususnya dari tentara Kristen itu semakin kuat, tepatnya pada tahun 1096, akhirnya saat itu juga nanti umat Islam itu kalah dengan umat Kristen. Itu tetapi masih masuk dalam perang salib yang Secara historis itu adalah kekuasaan Islam itu atas Yerusalem dan tanah suci. Terus seruan Paus Urbanus II pada Konsili Clermont. Motif perangnya adalah religius, ekonomi, dan politik. Berarti yang melatar belakangi antara konflik umat Islam dengan umat Kristen dan sampai tercetuslah yang namanya perang salib itu adalah motifnya, itu adalah religius, ekonomi, dan politik. Itu jelas mas kalau religius antara umat Islam dengan umat Kristen jelas. Barulah nanti motif ekonomi, karena saat itu juga Paus Urbanus II itu menjanjikan kalau misalkan nanti kamu ikut perang, saya akan janjikan kebahagiaan, terus nanti akan mendapatkan harta rampasan, ya kan? Terus nanti kalian akan lebih jauh makmur dibandingkan dari sebelumnya. Dan saat itu juga Paus Urbanus II itu juga memberikan sebuah, nanti kalau misalkan kamu ikut nanti perang salib, itu nanti akan diampuni dosanya. Itu seperti ambil diri seperti jihad, tetapi jihadnya orang Kristen. Loh, kenapa kok dinamakan dengan perang salib? Karena saat itu kebanyakan umat Kristen itu memakai sebuah atribut salib mas, karena lebih dominasi salibnya. Nah, saat itu Paus Urbanus II itu menyerukan dalam Konsili Clermont di Prancis, dan akhirnya perang yang pertama itu terjadi pada tahun 1096 sampai 1099. Nah, pada tahun inilah nanti pada perang periode kedua ini pada tahun 97 daerah kekuasaan Turki Seljuk barulah pada tahun 1097 daerah kekuasaan Turki Seljuk itu nanti dapat dikuasai oleh Godfrey dan sekutunya. Sekutunya Godfrey itu ada Boheman, Raymond, dan Baldwin. Apalagi nanti pada masanya perang salib yang terjadi kedua ini, istilahnya kedua, akhirnya saat itu juga umat Kristen itu memenangkan pertempuran. Akhirnya daerah Edessa, Tripoli, Yerusalem itu nanti dimiliki oleh tentara Kristen, dan akhirnya dia mendirikan sebuah kerajaan Latin di mana di desa, di Tripoli, dan di Baitul Maqdis. Ya, kerajaannya itu adalah Godfrey, Boheman, dan Raymond. Berarti kalau kita pahami bahwa latar belakangnya itu ada tiga mas. Yang pertama adalah kekuasaan, karena saat itu umat Kristen itu tidak terima karena
umat Islam itu memiliki daerah kekuasaan khususnya dari Yerusalem. Akhirnya Paus Urbanus II itu ingin memperluas wilayah. Akhirnya saat itu juga ketika Paus Urbanus II menyerukan bahwa adanya perang salib, akhirnya nanti barulah pada masanya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, tepatnya peperangan Hittin tahun 1187, barulah Yerusalem itu dapat diambil. Tetapi untuk perang salib yang pertama itu dimenangkan oleh umat Kristen, umat Kristen mas, umat Kristen itu ada dua periode mas. Dua. Ini masih masuk perang salib yang pertama mas, bukan perang salib yang kedua. Terus kita lanjutkan, sudah ini? Belum? Atau dari sini ada pertanyaan? Sudah? Ada pertanyaan? Oke. Dampak yang terjadi ketika perang salib ini terjadi adalah Yerusalem itu jatuh ke tangan umat Kristen. Itu akhirnya nanti diberikan sebuah kerajaan Yerusalem, yaitu di mana kerajaan Latin Yerusalem. Itu adalah kerajaan Yerusalem, ada Konti Edessa, Konti of Antioch. Ini adalah Antioquia, sebuah daerah yang kecil. Nah, sukses perang salib yang pertama itu karena didorong berdirinya sebuah negara di mana di Yerusalem, yaitu adalah kerajaan Yerusalem, Konti Edessa dan Konti Romawi. Nah, ini nanti dikuasai oleh Babylon, Raiman dan Babilonia. Nah, terus untuk perang yang kedua ini, tetapi masih masuk dalam periode perang salib yang pertama, itu nanti pembantaian massal. Nah, pembantaian massal itu terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Islam. Berarti nanti dibantai mas, orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam. Berbeda dengan Salahuddin Al-Ayyubi, ketika dia menaklukkan orang-orang tentara salib, tepatnya pada pertempuran Hittin 1187, itu nanti dia tidak membantai, dia tetap memberikan kelonggaran untuk beribadah. Tetapi sebagai dampaknya itu nanti ketika orang itu nanti kuat, itu dapat memberontak. Itu hampir sama mas ketika kita kaitkan dengan berdirinya dinasti Abbasiyah, Umayyah itu kan kayak gitu. Dia memikirkan beberapa lawan politik. Karena nanti ketika itu diberikan sebuah ruang, dia kuat, itu nanti otomatis akan melakukan sebuah pemberontakan atau perlawanan. Benar sekali. Karena apa? Ketika orang-orang Turki itu menguasai dinasti Abbasiyah ketika pada masanya Al-Muqtasim, itu nanti orang Turki kuat, ya kan? Akhirnya saat itu dia melakukan pemberontakan dan dia menguasai daerah pemerintahan. Itu saking baiknya siapa? Salahuddin saat itu. Dia tidak membantu habis. Ini berbeda dengan masanya Babin, Godfrey, Raiman dan Nah, ini sebuah negara mas nanti yang didirikan kerajaan-kerajaan yang didirikan oleh tentara salib di mana di Latin. Akhirnya ketika orang-orang salib ini mampu menaklukkan, barulah nanti pada masanya Salahuddin itu pada tahun 1187 mampu menaklukkan Yerusalem. Tetapi setelah barulah pada masanya Imam bin Zaki, Edessa itu nanti mampu direbut kembali oleh Imam bin Zaki. Akhirnya barulah tercetus yang namanya perang salib kedua. Berarti perang salib yang pertama itu terjadi dua gelombang mas. Yang pertama rakyat jelata, yang kedua itu sudah berdisiplin militer. Tapi secara keseluruhan perang salib yang pertama itu dimenangkan oleh umat Kristen karena saat itu daerah-daerah seperti Tripoli, terus Edessa, Suria yang masuk dengan Aleppo dan Mosul, ya Aleppo dan Damaskus itu mampu direbut oleh tentara Kristen. Barulah nanti pada masanya Godfrey, tentara Salibis itu memenangkan dari umat Kristen. Perang salib ini itu dilatar belakang itu awalnya karena umat Kristen sama umat Islam itu saling beradu, dan perang salib ini itu dibagi dua dalam perang salib pertama. Yang pertama itu umat Islam lawan umat Kristen. Umat Islam itu Turki Seljuk terus dimenangkan oleh Turki Seljuk karena umat Kristen masih lemah. Serta perang salib yang pertama itu seperti rakyat jelata yang kurang ahli militer. Tapi
Setelah itu perang salib yang pertama gelombang kedua itu digunakan oleh pasukan Kristen karena pasukan Kristen sudah ahli militer. Dan setelah itu latar belakang historis kekuasaan Islam atas Yerusalem dan Tanah Suci. Marus Organus II, yaitu Konsili Clermont pada tahun 1095. Terus perang salib pertama itu dilakukan dari tahun 1096 sampai 1099, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Godfrey, Bohemond, Raymond, dan Baldwin. Setelah itu dampak dan akibatnya itu Yerusalem jatuh ke tangan Kristen dan diberikan kerajaan Yerusalem Latin. Terjadi pembantaian massal terhadap Muslim dan Yahudi di Yerusalem. Suksesnya perang salib pertama mendorong berdirinya 4 negara tentara salib, yaitu Kerajaan Yerusalem, County Edessa, County Tripoli, dan Principality of Antioch. Ya, terima kasih. Berarti dapat disimpulkan bahwa perang salib yang pertama itu adalah perang yang sepenuhnya sukses bagi pihak Kristen. Barulah nanti perang yang kedua, bahkan perang yang ketiga, puncaknya ketika Salahuddin Ayyubi itu mampu merebut Yerusalem, tepatnya pada pertempuran Ifin pada tahun 1187. Akhirnya perang salib yang pertama itu meningkatkan pengaruh gereja. Gereja ini lebih kuat, Mas. Karena apa? Yang mendirikan sebuah kerajaan Latin. Yang pertama di Indonesia yang dipimpin oleh Baldwin, terus Antioquia oleh Bohemond, yang ketiga Yerusalem itu oleh Raja Godfrey, dan Tripoli oleh Raymond. Berarti dapat dikatakan bahwa ketika dia mendirikan kerajaan Latin itu pengaruh gereja semakin kuat. Akhirnya Paus juga iya, Mas. Ketika Paus Urbanus II itu menyerukan bahwa perang salib itu akhirnya perang salib dimenangkan oleh umat Kristen. Nah, terus berarti dapat dikatakan konflik antara umat Islam dengan umat Kristen itu berlangsung sangat panjang. Bahkan kalau dalam perang salib itu dikatakan bahwa antara dari abad ke-11 sampai abad ke-13, berarti sekitar 2 abad itu terjadi perang salib. Dan akhirnya perang salib itu nanti pada perang salib kedua dan ketiga dimenangkan oleh umat Islam. Berarti dapat dikatakan Salahuddin itu menunggu sekitar 100 tahun ya kan, untuk menaklukkan Yerusalem dalam tentara umat Kristen. Baik, kita sudahi karena kita sudah bahas mengenai perang salib yang pertama ini. Besok kita akan lanjutkan ke perang salib kedua dan perang salib ketiga yang akan dimenangkan oleh tentara Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.